Mengucapkan selamat sore dan salam. Kembali Bapak Ibu, kita akan membangun ibadat keluarga di rumah kita masing-masing. Hari ini hari Kamis tanggal 12 November tahun 2020. Untuk itu kami undang Bapak Ibu berdiri. Kita siapkan kidung jemaat nomor 246. Mari sebelum kita menyanyi, kita masuk di dalam ibadat ini dengan sebuah pengakuan yang demikian. Kembali kami bersekutu bersama keluarga kami masing-masing hanya untuk beribadah kepada Tuhan yang Maha Kuasa Pencipta langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera Allah Bapa di dalam Tuhan Yesus Kristus tetap bersama kita. Amin. Ya Allah yang Maha Tinggi, Kau pencipta dunia ini. Bait yang pertama saja nomor 246. Ya Allah yang Maha Tinggi, Kau pencipta dunia ini. Kami juga Tuhan ciptakan agar Dikau tetap dipuji. Engkau Bapa yang memberkati tiap orang yang rendah hati. Tolonglah kami sekarang ini dan selamanya. Bapak Ibu dipersilakan duduk kembali. Dan kini kita akan berdoa untuk menyambut sapaan Tuhan melalui firman-Nya. Mari kita berdoa. Di tengah sukacita keluarga kami masing-masing, hari ini kami mengkhususkan waktu sejenak untuk membangun ibadat persekutuan dalam keluarga. Kami pun akan bersama-sama bersedia untuk mendengarkan sabda Tuhan. Bahkan sengaja kami cari segala kebenaran di dalam firman Tuhan itu dengan harapan mampu menghidupi kami. Berfirmanlah Tuhan, kami siap mendengarkan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan yang akan menjadi bahan permenungan kita dalam ibadat keluarga ini dari kitab Wahyu pasal 16 ayat 1 sampai 7. Wahyu 16 ayat 1 sampai 7. Saya baca demikian Bapak Ibu. Ketujuh malapetaka, demikian ditulis di dalam perikopnya. Dan aku mendengar suara yang nyaring dari dalam bait suci berkata kepada ketujuh malaikat itu, pergilah dan tumpahkanlah ketujuh cawan murka Allah itu ke atas bumi. Maka pergilah malaikat yang pertama, dan ia menumpahkan cawannya ke atas bumi. Maka timbullah bisul yang jahat dan yang berbahaya pada semua orang yang memakai tanda dari binatang itu dan yang menyembah patungnya. Dan malaikat yang kedua menumpahkan cawannya ke atas laut. Maka airnya menjadi darah, seperti darah orang mati, dan matilah segala yang bernyawa yang hidup di dalam laut.
Dan malaikat yang ketiga menumpahkan cawanya ke atas sungai-sungai dan mata air, dan semuanya menjadi darah. Dan aku mendengar malaikat yang berkuasa atas air itu berkata, "Adil engkau yang ada dan yang sudah ada, engkau yang kudus, yang telah menjatuhkan hukuman ini. Karena mereka telah menumpahkan darah orang-orang kudus dan para nabi, engkau juga telah memberi mereka minum darah. Hal itu wajar bagi mereka." Dan aku mendengar mezbah itu berkata, "Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, benar dan adil segala penghakiman-Mu." Demikian Bapak Ibu yang berbahagia, adalah kita semua yang senantiasa setia membaca firman Tuhan, merenungkan dan menyatakannya dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Ibu bapak yang dikasih Tuhan, kita masih ingat pepatah atau peribahasa becik ketitik olo ketoro. Artinya Bapak Ibu, segala perbuatan itu buahnya tidak akan langsung dan dadakan begitu saja. Setiap perbuatan akan menuai, walaupun waktunya tidak selalu cepat, tetapi ada yang sebaliknya sangat panjang hingga sampai akhir hayatnya baru diketahui. Becik ketitik olo ketoro. Ini menjadi sebuah rahasia hidup supaya setiap orang harus berhati-hati dengan tingkah lakunya. Sebab cepat atau lambat akibat upah atau buahnya akan diterima. Ibu bapak yang dikasih Tuhan, demikianlah penampakan Tuhan melalui malaikat yang dialami oleh Yohanes Rasul. Ia melihat Tuhan akan memberlakukan keadilan, kebenarannya atas seluruh umat, baik itu terhadap orang yang setia maupun orang yang sengaja melawan. Dua misteri itu dibuka sekaligus. Kepada mereka yang sengaja melawan Tuhan, tidak pernah memberlakukan kebenaran dan keadilan di dalam hidupnya, suatu saat, cepat atau lambat, ia akan menjalani dan menerima upahnya. Dan upahnya tidak tanggung-tanggung Bapak Ibu. Semua fasilitas hidup yang penting dan sangat vital itu menjadi sumber masalah tersendiri. Bumi dibuat penuh dengan penyakit. Tanah atau bumi dibuat mengerikan, seperti gambaran bisul yang jahat. Kemudian sumber-sumber air, mulai dari mata air dan sungai-sungai dan laut, tempat untuk menampung dan tempat sumber air didapat, semuanya dijadikan bermasalah. Tampak oleh Yohanes Rasul, air-air itu seperti darah, sehingga tidak bisa dimanfaatkan. Padahal Bapak Ibu, tanpa air manusia ini tidak
bisa bertahan hidup. Ibu bapak yang dikasihi Tuhan, betapa mengerikan. Persoalan ini tidak harus menunggu nanti pada akhir zaman. Tetapi setelah penglihatan ini dialami oleh Yohanes Rasul, cepat atau lambat, itu pasti akan terjadi. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, melalui permenungan ini, saya dan panjenengan segeralah untuk sadar bila di dalam kehidupan saya dan panjenengan hanya suka untuk mengumbar hawa nafsu, hanya suka menebar kejahatan, kiranya segera membuat saya dan panjenengan berbalik dan bertobat. Mumpung waktu masih ada. Kitab Wahyu dengan kesaksiannya ini kiranya tidak membuat saya dan panjenengan takut karena kengerian, tetapi takut karena kita ingin kembali taat dan setia kepada Tuhan. Betapa Tuhan ini sudah berkenan untuk mengingatkan kita seperti firman-Nya hari ini. Tuhan sesungguhnya tidak bermaksud untuk menakut-nakuti apalagi menghukum saya dan panjenengan. Becik ketitik olo ketoro itu bukan perbuatan Tuhan, tetapi upah yang memang harus kita terima karena keadilan dan kebenaran Allah. Kita sambut Tuhan yang adil dan benar senantiasa memerintah hidup, hati, dan pikiran kita. Sehingga saya dan panjenengan ini hanya bisa hidup yang taat dan setia kepada Tuhan. Tuhan memberkati. Amin. Kita ambil saat teduh sejenak. Amin. Kita sambut Bapak Ibu renungan tadi dengan kembali menyanyikan Kidung Jemaat nomor 274, bait yang pertama dan 2, sekaligus mengiringi kita menghimpun persembahan. 274 bait yang pertama dan 2, bila nanti Yesus datang menata intanya. Bila nanti Yesus datang menata intanya, tiap orang yang percaya kepunyaannya, tiap orang percaya kelak bercahaya bagai intan permata di mahkotanya. Bait 2. Dikumpulkan, disatukan permata tercinta yang dibasuh, disucikan dengan darahnya. Tiap orang percaya kelak bercahaya bagai intan permata di mahkotanya. Kita masuk ke dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Kembali Tuhan, kami datang kepadamu dengan penuh syukur. Betapa pengasihan-Mu tak berkesudahan. Engkau senantiasa mengingatkan kami semua agar tidak binasa kelaknya.
Engkau masih memberi waktu kami untuk bertobat dan memperbaiki perilaku hidup yang semakin berkenan di hati Tuhan. Melalui firman yang telah kami terima hari ini Tuhan, kiranya menyemangati kami untuk bisa berubah menjadi umat yang lebih setia kepada Tuhan. Bapa Surgawi, bersama-sama dengan ini kami bawa persembahan sebagai ungkapan syukur kepada Tuhan. Terimalah persembahan kami yang sedikit dan kecil ini. Berikutnya Tuhan, limpahkan berkat-berkat-Mu untuk kami semua yang Engkau pandang sesuai menerima berkat Tuhan yang baik. Sementara tetap ampuni segala kesalahan dan dosa-dosa kami, supaya kami tidak akan tercampak oleh karena murka Tuhan. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami semua dengan berbagai pergumulannya masing-masing. Yang sakit Tuhan berikan kesembuhan. Yang putus asa Tuhan pulihkan harapannya. Yang sengaja menjauh Tuhan panggil. Yang senantiasa bimbang Tuhan teguhkan. Supaya tidak ada satupun yang tertinggal kelaknya saat Tuhan mencurahkan berkat. Kami berdoa tetap untuk anak-anak dan kelompok Adi Yuswo. Buatlah mereka tetap bersuka cita dan bebaskan dari rasa ketersendiriannya. Sebab Tuhan adalah sahabat yang dekat, yang selalu ada dan dekat untuk menolong, menghibur dan menguatkan kami. Terima kasih Tuhan, akhirnya kami akan mengakhiri ibadat ini untuk kembali bergabung bersama keluarga kami masing-masing. Kiranya kami mampu untuk berbagi suka dan duka, saling menguatkan dan menghiburkan. Di dalam nama-Mu Tuhan kami, Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, akan kita tutup bersama-sama ibadat kita hari ini. Kita akan nyanyikan Kidung Jemaat nomor 282 bait yang pertama. Untuk itu Bapak Ibu kami undang berdiri. Bait pertama saja nomor 282, seluruh umat Tuhan olehnya dikenal dan seterusnya. Mari kita undur dari tempat kita masing-masing, kembali menerima berkat Tuhan melalui hamba-Nya yang demikian. Kasih, karunia, dan damai sejahtera Allah Bapa di dalam Tuhan Yesus Kristus, melalui persekutuan Roh Kudus, senantiasa bersekutu berkarya dalam keluarga saudaraku semuanya, hari ini kekal selamanya. Amin. Akhirnya mengucapkan selamat malam, selamat berbagi dalam keluarga masing-masing, Tuhan memberkati. Amin.